Dalam tradisi Sufi, kata-kata yang ada di Al-Quran beserta teks Islam lainnya bermakna lahiriah sekaligus terselubung. Saat Al-Buni mengenalkan panduan dalam membuat jimat dan menggunakan nama Tuhan. Versi ini juga telah diterjemahkan ke dalam bahasa Urdu, Turki, Indonesia, dan juga Spanyol. Kitab Syamsul Ma'arif disebut sebagai kitab sihir menakutkan di Timur Tengah sepanjang sejarah Islam. Namun, tidak semuanya menganggapnya demikian. Bagi sebagian pengikutnya menyebut bahwa kitab itu merupakan panduan esotris yang bisa membantu para pembacanya untuk lebih dekat dengan Tuhan lewat pengungkapan rahasia ilahi. Berbeda dengan yang mencela, terutama dari kaum awam. Kitab itu merupakan ringkasan dari sihir gelap yang membuat pembaca terhanyut dalam dunia sihir. Seperti apa sebenarnya fakta dari kitab Syamsul Ma'arif yang oleh banyak orang dianggap kitab sihir paling menakutkan? Berikut video persembahan channel Nahda Official. Namun sebelumnya, jangan lupa support kami dengan memastikan kamu sudah klik tombol subscribe agar channel Nahda Official ini semakin berkembang dan memberi manfaat pada banyak orang. Siapakah yang menulis kitab Syamsul Ma'arif? Syamsul Ma'arif berarti matahari pengetahuan. Ditulis oleh seorang cendekiawan Sufi yang berasal dari Aljazair di abad 13, Syekh Ahmad bin Ali Al-Buni. Selanjutnya, buku yang ditulisnya itu kemudian menjadi kontroversi di Timur Tengah hingga berabad-abad lamanya. Buku tersebut di sana sangat sulit didapatkan. Sedang di Indonesia, kita bisa dengan mudah mendapatkannya lewat terjemahannya yang bisa dibeli di toko-toko online. Dikatakan juga tidak semua penganut paham Sufi menggemari kitab itu, karena isinya melambangkan garis kesalahan di balik pendekatan mistik terhadap Islam dari satu sisi. Selain itu juga didapatkan dari sumber religius ortodoks dari sisi lain pula. Sedang Syamsul sendiri menunjukkan suatu bahaya dari sebuah obsesi dari okultisme yang bisa membawa umat Islam ke dunia gelap jin, sihir, kejahatan kutukan, dan juga tahayul. Pemahaman tentang Asmaul Husna. Dalam tradisi Sufi, kata-kata yang ada di Al-Quran beserta teks Islam lainnya bermakna lahiriah sekaligus terselubung. Dari makna yang tersembunyi ini terungkap suatu kebenaran yang mudah terlewatkan selama pembacaan teks pada tingkat permukaan. Maka dari itulah, para Sufi banyak menginvestasikan waktunya untuk terus berupaya memahami secara penuh kitab sucinya. Fokus utama dalam Al-Quran meditasi, mereka dan juga 99 nama Tuhan yang dikenal dengan Asmaul Husna. Para Sufi ini percaya jika nama-nama tersebut membawa kekuatan spiritual yang bisa diakses lewat perenungan dan juga lafal meditasi yang dinamai zikir. Di dalam kitab Syamsul Ma'arif karya Al-Buni menjadi suatu risalah mengenai sifat dan penggunaannya pada masing-masing dari 99 nama Tuhan. Pada tiap nama yang dipelajari memiliki kekuatan tertentu yang terkait dengannya. Jadi, saat membaca Al-Alim yang maha berpengetahuan beberapa kali, bisa memberikan orang yang menyebutnya ini akses kepada pengetahuan ilahi. Al-Buni mengklaim, jika penyebutan nama-nama Tuhan ini yang memungkinkan terjadinya berbagai peristiwa ajaib dalam sejarah Al-Quran, misalnya mukjizat Nabi Isa yang menghidupkan orang mati, atau Musa yang mampu berkomunikasi langsung dengan Tuhan. Selanjutnya dari klaimnya itu menjadi kontroversial saat Al-Buni mengenalkan panduan dalam membuat jimat dan menggunakan nama Tuhan beserta campuran okultisme, misalnya numerologi. Penghukuman dalam kitab Syamsul Ma'arif. Di abad 14 banyak cendekiawan dan juga ulama seperti Al-BN, Haldun serta Tetolog Al-BN
Taimiyah menyatakan jika Al-Buni dan orang-orang di zamannya sebagai pelaku bid'ah. Mereka juga menyatakan sebagai pelaku sihir yang jelas dilarang Islam. Namun kecaman-kecaman itu tidak cukup untuk menghalangi minat orang terhadap teks di kitab tersebut. Bahkan sebagian besar datang dari kalangan Muslim sendiri. Tulisan-tulisan tersebut kemudian dikritik sebagai praktek sihir bagi sebagian cendekiawan pramodern. Meski demikian, karya tersebut ternyata banyak disalin dan dibaca hingga abad ke-19 oleh para Muslim yang berpendidikan tinggi, seorang yang saleh dan kuat secara politik. Di zaman Al-Buni yang merupakan seorang teolog, mistikus, matematikawan, serta filsuf dianggap sebagai guru sufi dan belajar langsung kepada Al-Ba'an Arabi yang begitu terkenal. Mereka hidup di era mistisme populer bagi kalangan Islam. Selain itu, masih ada banyak mistikus lainnya yang memiliki ide serupa. Tentu tujuan utama mereka adalah untuk mengenal Tuhan dan kembali pada kondisi persatuan awal dengan Ilahi. Jadi urban legend. Pasca kematian Al-Buni di tahun 1225, terdapat versi yang lebih panjang dari kitab Syamsul Ma'arif, sehingga kitab itu menjadi 40 bab dengan adanya kontribusi dari para penulis anonim. Para penulis anonim ini berharap bisa mempopulerkan idenya dengan mengaitkannya melalui otoritas karya asli dari Al-Buni. Versi terbaru dikenal dengan nama Syams al-Ma'arif al-Kubra, bila diterjemahkan langsung sebagai Syams al-Ma'arif yang diperluas. Naskah ini tidak muncul dalam catatan sejarah hingga abad 17. Versi ini juga telah diterjemahkan ke dalam bahasa Urdu, Turki, Indonesia, dan juga Spanyol. Secara alamiah, akar daripada okkultisme ini tabu dari sihir. Syams telah menimbulkan intrik dan juga urban legend bagi umat Islam. Dari sebuah cerita yang diulang, ada seorang pria Arab yang usai membaca buku itu, kemudian menikahi jin wanita dan membunuh istri pria itu. Berikut orang tua dan mertuanya. Namun di pada perdebatannya itu, ada sebuah komentar yang menyebut bahwa Al-Buni seorang penyembuh spiritual yang bersertifikat. Kesimpulannya, bahwa kitab Syamsul Ma'arif ini bukanlah kitab tentang ajaran ilmu hitam. Dalam kitabnya itu berisi tentang kebijaksanaan yang menjelaskan hukum dunia gaib, dan di dalamnya terkandung sebuah pengetahuan. Semoga bermanfaat dan bisa lebih bijak.